Oke, kita lanjutkan dengan cabang fisika. Ya. Fisika ini ada beberapa cabang. Ya, itu pertama mekanik klasik, ya, yaitu cabang dasar fisika yang membahas tentang gerak benda, ya, dan gaya yang bekerja pada benda. Jadi mekanik klasik ini dibagi tiga sub, ya, tiga sub lainnya. Yang pertama statika, membahas tentang benda diam. Kemudian kinematika, membahas tentang benda bergerak. Dan dinamika, membahas tentang gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian cabang fisika selanjutnya, ya, termodinamika. Jadi dasar fisika yang membahas tentang kalor, suhu, serta hubungannya dengan usaha dan energi, ya, termodinamika, ya. Nah, termo kan dari suhu, ya. Termodinamika juga membahas mengenai energi dalam entropi, ya, serta tekanan yang menggambarkan bentuk zat atau radiasi. Kemudian termodinamika itu diterapkan, ya, atau banyak digunakan dalam berbagai topik sains, ya, dan teknik, khususnya, ya, kimia fisika atau teknik kimia dan teknik mesin, ya, ada kan, itu ada berhubungan dengan panas, ya. Kemudian cabang fisika selanjutnya elektromagnetis, ya, elektromagnetik itu merupakan cabang fisika dasar, ya, atau dasar fisika yang bahas tentang medan listrik, ya, dan medan magnet, serta atau hubungan keduanya, ya, medan listrik dan medan magnet itu, ya, hubungannya, ya. Terus elektromagnetis ini mencakup beberapa cabang, ya, ada elektrostatika, ya, kemudian membahas mengenai muatan listrik, ya, atau listrik diam atau elektrostatik itu mengenai listrik diam. Kemudian elektrodinamika, nah, itu membahas tentang listrik yang mengalir atau aliran muatan listrik atau elektron, ya. Kemudian ada magnetisme dan induksi elektromagnetik, ya, kan. Jadi itu nanti akan dipelajari semua, ya, untuk yang berhubungan dengan elektromagnetis, ya, di kelas selanjutnya. Kemudian ada cabang fisika selanjutnya mekanika kuantum, ya, kuantum. Atau ini dasar fisika yang menggantikan mekanik klasik, ya, mekanika klasik dalam pembahasan pada tataran atom dan subatom. Dasar dari mekanika kuantum ini, ya, energi ini tidak kontinu, ya. Jadi dari mekanika kuantum ini adalah bahwa energi itu tidak kontinu, tapi berupa paket atau kuanta, ya, berupa kuanta energi, ya. Jadi konsep ini revolusioner karena bertentangan dengan fisika klasik. Jadi mekanika kuantum ini, ya, atau fisika kuantum itu bertentangan dengan fisika klasik yang berasumsi bahwa energi itu berkesinambungan, ya. Selanjutnya ada astronomi, ya, cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang benda-benda angkasa, ya. Benda-benda angkasa kan banyak, ya, dan masih banyak lah itu kalau di ini. Nah, sekarang hubungan fisika dengan ilmu lain, ya, dengan ilmu lain. Yang pertama ada astrofisika. Itu gabungan antara ilmu fisika dengan astronomi, ya, mempelajari interaksi benda-benda langit. Terus selanjutnya ada biofisika, gabungan antara fisika dan biologi, ya. Ilmu ini mempelajari proses biologis yang melibatkan konsep fisika, ya, misalkan pengukuran sistol dan diastol, gitu.
Kemudian ada fisika medis, ya. Itu gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran, ya. Ada ilmu mempelajari tentang kesehatan dan konsep fisika. Selanjutnya fisika material, ya. Ya, gabungan antara fisika dan ilmu bahan, ya. Ilmu ini mempelajari tentang karakteristik bahan secara fisis, ya, misalkan titik didih bahan, kemudian bentuk kristal bahan, kelenturan, dan masih banyak lagi, ya. Kemudian geofisika, ya, gabungan antara geologi dan fisika, ya, ini mempelajari tentang sifat-sifat bumi, ya. Dan kemudian fisika optik. Nah, optik itu gabungan antara fisika dan ilmu optik, ya, ini mempelajari tentang sifat-sifat cahaya, terus interaksinya dengan materi, ya. Ada nanti akan lensa segala macam, ya. Ada lensa, ada cermin, ya. Fisika dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai apa, di bidang apa aja gitu, ya. Fisika dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu ada, ya, itu pertama bidang industri dan energi, ya, apa, mengembangkan pembangkit listrik, pesawat ulang-alik, ya kan, terus pemindahan ultrasonik, ya, kemudian ada penggunaan sonar dalam industri kelautan, ini itu, ya, industri. Kemudian selanjutnya apa, bidang komunikasi, itu ada fisika, ya, ada dipelajari, ya, gelombang elektromagnetik pada telepon genggam, kemudian ada serat optik, ya, serat optik untuk jaringan internet yang sekarang dipakaikan apa itu, kabel-kabel apa, IndiHome, ya kan, ada fiber kan, ada fiber aktif kan gitu kan. Kemudian ada pengiriman data melalui internet. Nah, itu bidang komunikasi, masih banyak lagi, ya. Terus kemudiannya bidang kedokteran. Jadi pada bidang kedokteran dan kesehatan, ya, ditemukan laser, terus untuk memecah batu ginjal. Kemudian sinar gamma apa, untuk apa? Untuk proses sterilisasi peralatan bedah, ya kan? Kemudian ada di bidang pertanian, ya, penemuan bibit unggul, ya, penemuan bibit unggul dari rekayasa genetik dan penemuan mesin-mesin peralatan pertanian, ya, itu pakai ilmu fisika, ya. Kemudian pada bidang transportasi ada penemuan mesin bahan bakar minyak, serta apa, pembuatan mobil dan motor. Itu ada apa itu, torsi segala macam, ya kan, kalau dalam motor ada torsi, ya kan? Nah, itu dalam bidang transportasi, ya, transportasi. Oke, terima kasih.